Ya, masih Dokter Os Indonesia, masih juga dengan bintang tamu kita Rizky Kinos. Yes! Ya, oke, ini kita masuk atau kita saat ini sedang di bulan puasa dan tentunya pemirsa juga atau penonton ingin bertanya seputar yang berkaitan dengan puasa ini. Oke, ada yang mau bertanya nggak penonton? Ada yang mau bertanya kira-kira yuk angkat aja tangannya paling tinggi. Kayaknya ada. Ya, itu banyak tuh Ki yang Kita mau kesana tanya ya. Ki. Itu Ya. angkat tangan apa garuk-garuk kepala yang itu tadi ya kayaknya. Itu iya. mau Mau nanya, foto Bel? sama Ada yang Rizky mau itu nanya. kayaknya. Kita tuh. kesana ya. Silakan. Oke, kita kesana ya. Sip. Nih, coba tadi banyak yang mau nanya. Kita mulai dari yang bapak-bapak dulu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih dari Bapak siapa, Pak? Saifullah, Bapak Saifullah. Bapak mau nanya apa, Pak? Silakan. saya mau nanya Pak, kenapa di bulan puasa lebih susah menahan haus dibanding menahan lapar? Wah, sama nih kayaknya Ya. hampir semua juga merasakan hal yang sama nih. Kenapa kalau lagi puasa lebih susah nahan haus daripada nahan lapar? Ya, kalau Rizky lebih susah nahan haus atau lebih susah nahan kangen? Jadi pengen pulang nih rasanya. Itu kenapa tuh, Dok? Anak-anak soalnya. Iya, benar. Masih baby lucu banget. Tapi saya kira tadi Bapak Saifullah lagi puasa nih pasti ya hari ini ya. Kelihatan lemas banget ya. Benar ya? Mungkin Bapak haus ya. Duh, memang ya kalau misalnya kita berpuasa itu memang lebih sulit menahan rasa haus dibanding rasa lapar. Kenapa? Karena kalau kita lapar itu kan artinya kita butuh asupan Ya, makanan. makanan. Sedangkan kita dalam tubuh kita ini cukup asupan makanan sebenarnya. Betul. Ketika kita lapar, kita bisa mendapatkan energi dari yang tersimpan dalam tubuh kita. Yaitu misalnya dari cadangan protein. Kedua cadangan lemak. Lemak, ya. Kalau misalnya asupan karbohidratnya kemudian kurang, ya akhirnya yang diambil adalah yang dua itu Ya, tadi. masih Makanya bisa. akhirnya- Hepar kita juga mempunyai Betul. cadangan glikogen yang cukup ya, sehingga kita tidak terlalu merasa lapar. Yap. Nah, kalau untuk haus memang ini menjadi masalah karena tubuh kita tidak menyimpan cairan di Nggak dalam ada tubuh cadangan kita. Ya, air tidak ada. gitu. Ya, jadi kalau kita kehilangan cairan atau kekurangan cairan, maka kita akan merasa haus yang lebih mudah merasa haus dibanding merasa lapar tadi. Ya. Betul. Makanya kalau kita merasa haus, artinya tubuh kita ini lagi kekurangan cairan. Ya, nah, berdasarkan penelitian ini Dr. Raisa ya, jadi penonton juga ternyata kalau kita menahan haus kita bisa bertahan sampai 3-5 hari saja. Sedangkan kalau kita menahan lapar itu kita bisa bertahan sampai 8 minggu. Nih, saya ada gambarannya Ya. nih. Kenapa manusia itu nggak bisa hidup tanpa air? Karena tubuh manusia itu terdiri dari cairan sebanyak 55-60%. Nah, meskipun tubuh kita ini sudah terdiri dari cairan, namun kita tetap membutuhkan air. Kenapa? Karena setiap harinya manusia kehilangan cairan itu melalui keringat, urin, feses, itu sampai 1 hingga 1,5 liter per harinya. Nah, kalau sudah seperti ini tentunya kita membutuhkan asupan cairan dengan minum air putih yang cukup. Minum air cukup yang ini minum air yang cukup bisa mencegah tubuh kita mengalami dehidrasi. Nah, bahayanya dehidrasi ini ya selain membuat tubuh kita layu seperti ini ya tidak mendapatkan cairan cukup, ini bisa mengakibatkan penyakit juga. Yang paling fatal adalah kurangnya air yang masuk ke dalam otak kita. Akibatnya bisa muncul kerusakan pada otak. Apalagi oksigen akhirnya hantarannya dia berkurang ke otak-otak kita. Jadinya mulai muncul tuh kata-kata lemot, Ya. ya tidak fokus. Nah, tidak hanya itu, dia juga bisa kalau misalnya kekurangan cairan bisa merusak ginjal, bisa memicu terjadinya batu ginjal, infeksi saluran kemih itu juga bisa muncul. Dan dehidrasi berat itu juga bisa mengakibatkan penumpukan racun di dalam tubuh kita. Kekurangan cairan ini juga bisa mengakibatkan akhirnya energinya habis, moodnya jadi turun. Nah, dan juga bisa menghilangkan kelembapan atau elastisitas kulit kita. Gitu. Wah, ternyata dampaknya kemana-mana ya Dr. Raisa ya. Jadi kalau Benar. kekurangan cairan, dehidrasi yang sangat hebat itu Ya. bisa mengganggu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki nih kelihatannya. Itu dia. Mungkin Bapak tadi bertanya kan sambil lemas gitu, mungkin karena itu Pak salah satunya. Iya, Kurang Bapak cairan. Bapak ini kira-kira Kurang kekurangan asupan cairan apa kekurangan uang, Pak? Cuman ini kan kita dalam konteksnya bulan puasa nih, jadi bukan berarti kemudian kalau kita berpuasa kemudian kita kurang cairan akan membuat kita sakit, tidak ya. Iya, iya. Ada cara-cara supaya kita tetap sehat, tetap segar pada saat kita berpuasa. Betul. Ya, utamanya pada saat sahur deh. Jadi pada saat sahur kita usahakan minum dengan air yang cukup. Benar, Ya. jangan sampai kekurangan minum. Kemudian pada saat buka juga kita minum dengan cairan yang cukup. Kemudian setelah sholat tarawih kita juga minum lagi. Jadi artinya di saat-saat dimana kita bisa minum, usahakan kita minum 1-2 jam sekali. Betul. Sehingga Jadi, cairan kita bisa terpenuhi. palingnya tetap terus ada gitu Ya, ya. tetap ada cairan yang masuk. Dalam 8 gelas sehari dibagi dari waktu buka sampai waktu
sahur. Gitu. Ya. Tapi kita mau kasih tips, Kinas. Gimana tuh? kalau kamu gabung dulu ke sini? Oh boleh. Kinas mau diapain nih? Nah, kita cuma mau ngasih tips aja, tips ringan. Ya ternyata ini di bulan puasa nih kan tadi kalau mengenai cairan, mengenai kehausan ini juga satu hal yang harus diperhatikan betul. Nah, kita ada tipsnya nih, gimana caranya untuk mengatasi supaya rasa hausnya yang datang tiba-tiba ini bisa ya terlupakan sejenak. Gimana tuh dong? Ini Ya, dia ini caranya, kita ada boleh caranya. dibawa masuk? Oke. Ya, ini dia. Aduh, Apa es ini? batu Es lagi. batu. Es Bukan batu. buat dimakan tapi ya. Lagi Oke. haus tiba-tiba, oh enak nih dingin. Jangan. Ya. Kita mau eksperimen apa nih? Tapi kita mau Yang bikin berendam dulu ya. berendam. Oke. Berendam? Dok. Cukup siapin ini dia. Ya, ini ember. Satu buah ember. Oke. Ember diisi air yang tadi, air sejuk ya. Mhm. Kemudian tinggal Kakinya dimasukkan, dicelupkan. Ginas mau coba dicelupkan atau tangannya dicelupkan ke sini? Boleh. boleh. Ya. Ya, artinya semakin banyak permukaan tubuh Tubuh. kita yang berendam dalam air itu akan lumayan mendinginkan tubuh kita. Iya. Jadi Wah, rasa hausnya hausnya akan hilang. Ya. Belum. Diminum ya? Belum. Jadi Ya. cukup dimasukkan aja ya. Jadi kalau misalnya lagi di kantor, lagi duduk di ruangan, rendam aja kakinya, kedua kakinya. Oh iya benar. Nah, lama-lama nanti hausnya akan hilang dengan Ya, sendirinya. tapi airnya air sejuk ya pemirsa ya, jangan air yang dingin sekali karena air dingin justru setelah kita angkat kaki kita malah tubuh kita akan bereaksi menghangatkan. Jadi Tambah haus. Tambah haus. Ada. Ya, betul sekali. Oke, Oke, saya itu pulang tadi dulu ya, Dok ya. Oh, belum ya. Ini mau mandi ya kita ya. Oke, nah kalau misalnya tips lainnya nih, kalau misalnya haus juga, ini nggak tahu nih mesti gimana, nggak nemu ember. Ya. Nah, mungkin bisa juga diatasi dengan es. Ya. Nah, esnya ini tapi bukan direndam, bukan dimasukkan ke mulut. Ya, bukan diminum ya, bukan dimakan ya. Jangan, tapi cukup kita siapkan handuk, ya, diisi dengan sedikit saja es, jangan terlalu banyak. Ya, esnya dilapisi lah di handuk ini, kemudian kita bungkus seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian yang kita ingin dinginkan tubuh kita. Kayak misalnya di pangkal Pergelangan tangan ya. pergelangan tangan atau di daerah leher ya, didiamkan beberapa saat. Ya, di daerah-daerah tersebut nih pembuluh nadinya cukup kuat ya, sehingga cukup dekat dengan permukaan kulit sehingga itu suhu dingin tadi dari es tadi itu bisa beredar di tubuh kita sehingga lumayan untuk mendinginkan tubuh kita. Mendingin. Oke. Oke, kita masih ada Ada yang mau kesempatan bertanya untuk lagi? Ada yang bertanya lagi pertanyaan nggak kedua. penonton? Oh ada nih, kita kesana lagi ya. Kamu pilih siapa nih, Kinos? Ibu-ibu deh gantian. Tadi udah bawa apa, sekarang ibu-ibu. Nah gantian sekarang ibu-ibu nih yang Lucu nanya sekali. nih. Yang rambutnya agak pendek nih Bu ya. Bu, coba namanya siapa Bu? Bu Novita, Bu Novita mau nanya apa Bu? Silakan sama dokter. ada yang mau saya tanyakan. Maaf ya. Ibu-ibu menyusui berpuasa, asinya keluarnya sedikit, Dok. Hmm. Itu kenapa, Dok? Oh, maksudnya kalau ibu menyusui, Ibu-ibu kemudian lagi berpuasa. puasa. Oh, biasa takut ya biasanya ibu Menyusui, menyusui ya. hasilnya Hah? air susunya nggak terlalu banyak atau tidak melimpah nih Dok. Nggak melimpah. Coba pengalamannya Kina sendiri. Iya, gimana nih Nah, Gina? sini. Gina kan lagi nyusuin. Puasa nggak dia? Ayo, Saya belum pernah nyicil, soalnya banyak sedikit ya. lagi puasa nggak dia? Masih Dia nyusuin dong? puasa Masih masih nyusuin. menyusui. Tapi sih sampai sekarang nggak pernah komplain ya masalah banyak apa sedikitnya. Nah, berarti kan nggak masalah kan? Itu Atau setiap dia. orang beda-beda Dok. Nah, itulah. Jadi sebenarnya kalau ibu menyusui itu boleh-boleh aja berpuasa. Boleh, berpuasa boleh. Jadi Ya. nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi untuk ibu yang sedang menyusui itu berpuasa itu boleh saja itu bisa dilakukan selama memang kita yakin asupan gizi si ibu hamil tersebut cukup. Ya, asupan nutrisinya, asupan cairannya tadi supaya tidak dehidrasi karena pada saat menyusui biasanya banyak cairan, banyak zat nutrisi yang keluar itu akan membuat ibu menjadi dehidrasi. Ya, sebenarnya sih bisa disiasati gini, artinya kalau ibu lagi sedang tidak berpuasa jadi pada saat malam hari itu mulai menampung atau menabung asinya. Jadi Ya. dipompa ya. Dipompa dipumping ya, jadi kalau asinya banyak itu pada saat Gina berbuka. Gina iya, Gina Pumping, gitu malam pumping. pumping atau mungkin di vakum ya. Ya. Iya. Ya, tapi sekali lagi ini memang untuk ibu menyusui ini pilihan apakah dia akan berpuasa atau tidak. Kalau dia memang merasa tidak kuat, ya oke itu pilihan juga untuk tidak berpuasa. Tapi intinya boleh Intinya ya. boleh dan bisa untuk berpuasa pada saat menyusui. Itu Gitu. dia. Yang pasti kamu harus kasih makan Gina nih ya, asupan gizi yang sangat bagus, terutama pada saat sahur. Ya. Iya bener. Jadi kamu harus kasih makanan yang enak-enak, Oh. yang sehat-sehat. Gina mah nggak menyusui atau menyusui nggak menyusui makannya harus yang enak. Harus dong. Tapi makanan yang sehat maksudnya di sini maksud saya antara lain Contoh. misalnya brokoli, ada bayam, Ya. daun katuk. Ya. Nah, itu kan bagus tuh untuk memperbanyak ASI. Kemudian telur,
ikan salmon, ayam, daging yang rendah lemak itu boleh. Ya udah kalau begitu sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Terima tadi kasih, ya. Ibu, pertanyaannya Terima bagus kasih. sekali. Iya, semoga juga terjawab. Ini bisa mewakili pertanyaan yang Anda ajukan untuk pemirsa di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Dokteras Indonesia di hari ini. Terima kasih untuk Kino. Terima kasih dokter. Terima kasih, Kino. dokter Boy. Iya. Sekarang nambah lagi. Amin, 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 Iya, amin, amin. amin, amin. Ya pemirsa tetap terus saksikan Dokteras Indonesia. Tentunya hanya di Dokteras Indonesia.